Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Handayani. Saya dari kelas 4A reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang berjudul Tinjauan Ekologis Ekologi Administrasi Negara Indonesia. Ekologi Administrasi Negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia, digunakan perincian faktor-faktor ekologis, meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah, dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer atau Hankam atau Ipolexosbudmil. A. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek alamiah. Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografi. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. A. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. 1. Bentuk wujudnya ke dalam geografi Indonesia merupakan kepulauan atau archipelago, terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi, dan luas wilayah perairan atau lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1:3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain sehingga pulau-pulau jadi tidak terisolasi. Dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Lain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagian terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif di samping lembah-lembah ngarai, mengakibatkan sebagian tanah menjadi labil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung api meletus, banjir lahar panas dan dingin, tanah longsor dan sebagainya. Guna menanggulangi akibat-akibat ini, perlu dipersiapkan administrasi negara. Dalam satuan yang dulu disebut Komando Penanggulangan Bencana Alam, sekarang diubah menjadi Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam. 2. Letak astronomik Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropik. Iklim tropik yang panas dan lembab menyebabkan tumbuhan-tumbuhan hidup subur, sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya, dan sekaligus peremajaannya. Untuk ini, semua diperlukan satu unit administrasi negara dan tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Di samping itu, iklim tropik juga sering menimbulkan kesulitan berhubung besarnya curah hujan. Ditambah, sebagian hutan telah dibabat dalam rangka budidaya manusia. Sungai-sungai meluap dan banjir menimpa sebagian penduduk. Dengan demikian, menjadi bertambahlah beban Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam, yaitu mengatasi akibat banjir. Di samping itu, disusun pula program-program administrasi negara untuk mengatasi banjir ini. Misalnya, penghijauan dan reboisasi, penggalian kanal-kanal, pembuatan bendungan pengendali banjir, pelurusan alur sungai-sungai, dan sebagainya. Untuk keperluan ini semua tepatlah apabila pada kabinet sekarang ditunjuk Menteri Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup atau PPLH. 3. Posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana terletak negara-negara besar, sama dengan sebagian wilayah Rusia, RRC, Jepang, dan India,
dan Australia di sebelah selatan Indonesia, yang orientasinya ke barat. Dua samudra, yaitu Samudra Pasifik yang peranan pentingnya telah terbukti sejak Perang Dunia Kedua, dan Samudra Hindia yang semakin penting peranannya berhubungan dengan negara-negara di sekitarnya dan merupakan jalur suplai minyak dari Timur Tengah ke Eropa, Amerika, dan Jepang. B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandangan batasan perairan sepanjang 3 mil laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut atau low water line. Dalam hal demikian, seolah-olah wilayah Indonesia terbelah-belah menjadi beberapa bagian karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas, lebih dari 3 mil laut, di mana kapal-kapal asing dapat memasukinya seperti di laut bebas. Keadaan yang demikian tentu tidak dapat dibiarkan berdasarkan pengalaman sejarah bahwa keadaan yang terpisah-pisah itu mudah dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menguasai bangsa Indonesia dan dipateri perasaan kesatuan dan persatuan karena senasib dan sepenanggungan, maka dalam lingkungan bangsa Indonesia tumbuh semangat persatuan. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah-tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian. Di samping dapat juga mendapatkan bencana alam. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan baik untuk bercocok tanam maupun untuk aquakultur. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendalikan sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karenanya, bantuan asing, baik berupa modal dan tenaga ahli, tidak dapat dihindarkan. Demikian pula Indonesia. Untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan pihak asing. Demikian pula perusahaan bahan tambang lainnya seperti nikel, aluminium, dan sebagainya. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap kekayaan dan kekayaan alam sangat terbatas. Karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga ubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya. Demikian uraian mengenai keadaan dan kekayaan alam dalam garis besarnya. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. A. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk, ini beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan yang tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding, serta penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. Untuk keperluan ini, maka ditetapkan program-program pemerintah yang berkenaan dengan ini dan terkenal dengan program keluarga berencana yang dimulai secara resmi tahun 1969. Organisasinya semula bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Kemudian
diubah pada tahun 1970 atau 1971 menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKBN dan disempurnakan pada tahun 1971 atau 1972. Dan pada perkembangan selanjutnya badan ini mempunyai susunan vertikal dan melibatkan para kepala daerah. Kesemuanya mempunyai dampak terhadap administrasi negara dan daerah dalam lingkungan Departemen Kesehatan dan Departemen dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang. Artinya, penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Sebagai gambaran, sejak semula telah didapati bahwa kurang lebih 2/3 penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura, yang hanya merupakan kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia berdasarkan hasil-hasil kedua sensus terakhir, yaitu pada tahun 1971 penduduk Indonesia 1.208.229 yang 76.086.327 berada di Pulau Jawa dan Madura. Dan pada tahun 1980 penduduk Indonesia 1.447.490.298 yang 91.269.528 diantaranya berada di Pulau Jawa dan Madura. 3. Komposisi atau umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penduduk Indonesia yang berusia 5-9 tahun pada tahun 1971 berjumlah 18.954.108 usia masuk sekolah dasar, maka perlu diikuti program pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi negara di bidang pendidikan dasar. Dengan membangun gedung-gedung SD, merekrut guru-gurunya, mengadakan buku-buku bacaan, dan alat-alat perlengkapan lainnya. Karena penduduk yang berusia 15-24 tahun mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dalam keseluruhan jumlah penduduk, yaitu dari 19.550.149 yang berarti 16,4%. Dari jumlah penduduk tahun 1971 menjadi 28.465.627 yang berarti 19,3% dari jumlah penduduk tahun 1980. Maka harus segera diikuti usaha-usaha memperluas lapangan kerja, di mana pada usia tersebut sebagian dari mereka akan membutuhkan lapangan kerja. Hal ini memerlukan tindakan-tindakan daripada administrasi negara. 4. Penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan pada beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah. Di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania, hal ini sudah jelas mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian nasional mendukung beban pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai administrasi negara atau gaji pegawai, alat perlengkapan, dan sebagainya. 5. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada tahun 1975 yang sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38% masih tergolong buta aksara. Rendahnya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program bidang pendidikan. Hal ini terbukti anggaran belanja sektor pendidikan tiap tahun semakin meningkat. 6. Kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara. Dalam arti, kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajaran dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri dalam suatu Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi atau Bakoptrans, dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. Selama Pelita II ditargetkan pemindahan dan penempatan 500.000 KK serta usaha-usaha selanjutnya di bidang transmigrasi ini dapat mengubah penyebaran spasial penduduk. Demikian pula usaha-usaha di bidang ketenaga kerjaan. Departemen Netertrans telah menyediakan lapangan kerja guna menampung para pencari kerja sehingga tidak terjadi pengangguran.
2. Departemen Kesehatan dengan programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk. Khusus program keluarga berencana dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Walaupun selama 10 tahun terakhir ini, angka pertumbuhan penduduk tiap tahunnya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 2,32%, tetapi tanpa program KB. Angka tersebut akan jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sementara itu, program-program di bidang kesehatan lainnya juga berpengaruh terhadap angka kematian. Dalam hal ini menurunnya kematian. 3. Dengan Undang-Undang Wajib Belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi daerah dapat mencegah buta huruf. Program pendidikan lainnya yang memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin warga negara atau penduduk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kecerdasan rakyat, maka komunikasi antara administrasi negara dan rakyat menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti, serta akhirnya menumbuhkan keikutsertaan rakyat dalam program-program tersebut. Dan pada gilirannya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap administrasi negara. Dengan demikian, administrasi memperoleh legitimasi yang besar. Demikian penonjolan pengaruh dan administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.